Saudara, selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Kali ini kita akan bahas bersama-sama Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dan kita akan mengamati perjalanan sejarah dan dari sana kita akan dapatkan sebuah informasi untuk menggenapi pemahaman kita terhadap sejarah terkait dengan Pancasila. Selebihnya akan saya gambarkan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian, bahwa nanti kurang lebih 18 menit saya akan mengutarakan ini. Semoga dapat tercapai dengan 18 menit ini bisa memenuhi harapan kita semua. Selebihnya akan saya paparkan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita berbicara Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan, berarti kita akan melihat perjuangan bangsa ini dari detik per detik ketika itu, dan kemudian adakah serpian-serpian yang kita lihat yang terkait erat dengan Pancasila. Saudara-saudara yang berbahagia, Historia Magistra Vitae, bahwa sejarah adalah akademi kehidupan. Dengan sejarah kita akan mendapatkan pelajaran dan dari sejarah kita akan dapat melangkah ke arah kebenaran. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, diawali dari Kerajaan Sriwijaya. Apakah yang kita petik dari Kerajaan Sriwijaya dikaitkan dengan Pancasila? Pada abad ke-7 dan 12 Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan tepatnya, cita-cita kesejahteraan bersama telah dicanangkan, diukir agar di dalam kerajaan itu rakyat akan mendapatkan suatu semangat dalam merangkai hajat hidupnya untuk kebersamaan dan kesejahteraan. Marfuat Vanua Sriwijaya, Sidayantra Subika. Demikianlah bunyi yang sering didengar oleh rakyat di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ternyata nilai-nilai budaya bangsa semasa kerajaan ini banyak yang ditengarai merupakan praktik kehidupan yang Pancasila. Kita lihat nilai budaya bangsa semasa kerajaan Sriwijaya itu, ada agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Ini digambarkan sebagai sila pertama dari Pancasila, berketuhanan itu ada dan menjaga pro eksistensi masing-masing agama ada. Pro eksistensi diartikan bahwa saling menghargai eksistensi masing-masing. Kemudian terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India dinasti Harsra. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Ini adalah suatu gambaran bahwa cita rasa kemanusiaan telah dibangun semasa itu. Di samping itu merekatkan ketika di Sriwijaya berkembang Buddha, tapi juga bisa berdampingan dengan Hindu. Bukankah di India dinasti Harsra adalah komunitas yang dihuni kebanyakan penganut Hindu. Saudara mahasiswa, ternyata Sriwijaya adalah kerajaan pertama di Indonesia yang menerapkan negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi archipelago state sudah terlaksana ketika itu. Saudara mahasiswa yang budiman, ketika itu Sriwijaya memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Siam, Indonesia sekarang, dan Semenanjung Melayu. Jadi kalau kita ukur bahwa Sriwijaya telah melanglang di Buana ini, itu ditandai bahwa Siam dan Semenanjung Melayu adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Kalau kita lihat letaknya
dari lokasi kerajaan yang berada di Sumatera Selatan itu, pusat pelayaran dan perdagangan menjadi kehidupan rakyat, dan rakyat ketika itu menunjukkan kemakmuran. Sehingga dapat dikatakan pada zaman Sriwijaya itu security and prosperity terjamin, dan adanya, kita harus akui, prosperity, kesejahteraan, tapi juga security, keamanan. Kemudian kita melangkah the King of Nusantara. Kalau kita lihat ini adalah Empire Mojopahit, Kerajaan Mojopahit, saudara-saudara sekalian. Pada zaman keemasan itu Mojopahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Wilayah Majapahit ketika itu sama dengan Sriwijaya dan Filipina di antaranya. Agama Hindu dan Buddha juga hidup berdampingan secara damai. Ini menandakan bahwa sila-sila yang ada di Pancasila ketika itu, ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai agama, sudah tercipta antara Hindu dan Buddha. Saudara-saudara, Empu Prapanca dalam Negara Kertagama tertulis di dalamnya istilah Pancasila. Ini menandakan bahwa Pancasila sudah menjadi angan-angan mulia ketika itu. Dan Punta Tular menulis buku Sutasoma di mana terdapat satu slogan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya kita benar-benar satu jua, tidak ada dharma yang mendua. Jejaring ketika itu Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayutthaya dan Kamboja menandakan bahwa sebagai kerajaan menghargai eksistensi dan menghargai manusia sebagai bagian dari kehidupan, sehingga kerjasama merupakan gambaran dari rasa manusiawi yang tumbuh ketika itu. Nilai persatuan juga dibangun ketika kita diingatkan pada Sumpah Palapa, lamun hus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun ring seram, Tanjung Pura ring haru, ring Pahang, Dompo ring Bali Sunda, Palembang tumasik samana ingsun amukti palapa. Ini sumpah mereka sebelum negeri ini tersatukan. Dia tidak bisa mengatakan dirinya bahagia di dunia ini. Itu seperti dan percikan sumpah palapa. Sistem pemerintahan kerajaan Majapahit terbagi dalam suatu susunan yang sangat luar biasa, berarti demokratisasi musyawarah telah dibangun saat itu. Ini gambaran-gambaran yang nanti bisa dikayakan oleh saudara-saudara lewat Google Search. Nilai keadilan sosial. Mojopahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sehingga peninggalannya sampai saat itu masih ada, saudara-saudara sekalian yang berbagi. Kemudian kita akan menengok zaman penjajahan. Kita kenal dulu adalah VOC. Ya. Sebuah koloni yang kaitannya dengan perdagangan, lama-lama koloni ini menjadi melakukan invasi, bahkan menjadi penjajah. Nah, ketika itu kalau kita lihat ada Sultan Agung. Ternyata Sultan Agung sudah memiliki pikiran untuk memproteksi bangsanya agar VOC terbendung. Karena jika VOC itu dibiarkan oleh Sultan Agung, maka rakyat akan menerima kesengsaraan. Zan Peterson ada seorang orang yang mendesain itu, tetapi Sultan Agung mampu mereduksi bahkan mematahkan
keinginan. Dia menyerang Batavia sampai 2 kali, ketika itu gagal karena persiapan logistiknya diketahui oleh mata-mata ketika itu. Betapa strategi untuk memuliakan bangsanya ketika itu sudah dirunci oleh Sultan Agung. Kemudian masih banyak lagi perlawanan-perlawanan daerah di daerah yang ketika itu belum disatukan. Simbol-simbolnya tetap kemanusiaan dan kemakmuran, seperti Patimura, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Diponegoro ketika itu, untuk melakukan suatu aktivitas untuk membatasi agar penjajah tidak selalu berbuat semaunya saja. Kemudian di era kebangkitan nasional, selebihnya saya mohon maaf pada saudara, tidak akan kami uraikan secara lengkap. Ini adalah poin-poin yang bisa membangkitkan saudara untuk menambah melalui searching Google dan mencari bahan-bahan yang lain. Kebangkitan nasional. Tentu kita mengetahui bahwa organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Partai, Perhimpunan Indonesia Sosial Demokratis Vereniging, ISDV, lanjut Partai Nasional Indonesia Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia, Organisasi Kepanduan Taman Siswa Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia Partindo, dan Gerakan Wanita. Ketika itu berkembang, Sumpah Pemuda didengungkan. Jadilah perikatan yang kuat. Kemudian ditegakkan pada tahun 1945 sebagai puncak pergerakan nasional. Nanti akan kita bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila pasca Indonesia merdeka. Saya ingin berkata terima kasih kepada saudara. Mudah-mudahan ini mampu menakodai saudara untuk mencari bahan yang lebih lengkap dan melengkapi dari pemikiran tentang sejarah pergerakan Indonesia, dan kita lihat klinik-kliniknya yang terkait dengan Pancasila. Akhirnya, saudara, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk lebih berselancar dengan Google Search. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi.